Gang 10 Kota Bandung. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga amanah menjadi guru penggerak. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desi Sulastri, CGP Angkatan 10 dari SD 93 Kota Bandung. Hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Perkenalkan, ini rekan saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Deni Nureni. Kebetulan saya bertugas di SD Pasundan 3 bersama Ibu Desi. Kita mulai ya Bu? Mulai. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Bu Desi. Apa kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik saja. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Maaf Bu Reni, boleh saya meminta waktunya sebentar? Boleh, silahkan. Kebetulan saya tidak sibuk. Baik Bu Reni, kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pada supervisi akademik ini nanti akan ada 3 tahap Bu Reni, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, obrolan kita yang sekarang ini termasuk dalam tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Reni untuk mempersiapkan supervisi akademik ini. Jadi kita akan mengobrol santai saja ya Bu ya. Oke. Tujuan atau harapan apa yang ingin Ibu Reni capai? Dari kegiatan ini, saya berharap saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu Reni, jadi harapan Bu Reni adalah mengembangkan kompetensi ya Bu ya, khususnya dalam bidang pembelajaran. Semoga saya dapat membantu Bu Reni ya. Kapan akan dilaksanakan supervisi akademik ini Bu Reni? Ya, insya Allah kalau Bu Desi berkenan besok. Baik Bu Reni, kebetulan besok jam pertama saya ada pelajaran PAI, jadi saya bisa masuk ke kelas Bu Reni untuk mengobservasi. Kalau boleh saya tahu, Ibu akan memberikan materi apa? Kebetulan besok di kelas 5 itu ada pelajaran pendidikan Pancasila. Saya akan memberikan materi yang berhubungan dengan norma, lebih spesifiknya ke hak dan kewajiban. Ke hak dan kewajiban ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Melalui penayangan video nanti, video kegiatan anak-anak keseharian di sekolah, saya harap anak-anak bisa menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban mereka sebagai anggota keluarga, sebagai warga sekolah, dan sebagai warga negara. Jadi ke keluarga negara, sekolah, dan Anggota keluarga. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Reni ini? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, media pembelajaran, dan bahan evaluasi. Sudah lengkap sekali ya Bu Reni ya perangkat yang sudah Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, apakah ada kesulitan atau hambatan dari Bu Reni dalam mempersiapkan materi pembelajaran untuk hari besok? Di dalam satu kelas itu kemampuan siswa kan berbeda-beda ya juga. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sangat sulit menangkap materi pembelajaran. Terkait hal itu, anak yang gampang menangkap pembelajaran dan sulit menangkap pembelajaran, strategi apa yang boleh dilakukan untuk kesulitan tersebut? Saya sudah menggunakan beragam media pembelajaran yang tujuannya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam pula. Jadi sudah dilakukan asesmen diagnostik kalau begitu ya? Sudah.
Bu Reni mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bagus sekali ya Bu Reni ya. Persiapan Ibu, apakah masih ada yang menurut Ibu terasa kurang? Ya, media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses. Oh, dalam proses. Mudah-mudahan besok sudah selesai ya Bu ya. Apakah perlu bantuan? Ya, saya minta bantuan dari rekan guru, mungkin juga dari Ibu Desi untuk membantu saya. Bisa? Bisa, insya Allah Bu, saya bisa membantunya untuk media pembelajaran. Terima kasih. Nah, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan ini? Yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan intelektual dan kemampuan sosial emosional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran Ibu, dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional ya? Ya, Sosial dan kepribadian juga. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam pengembangan kompetensi tersebut, Bu? saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap, tentunya berpihak kepada murid seperti NPP yang membuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak. Wah, bagus sekali ya Bu Reni. Insya Allah saya bisa membantu Ibu Reni dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti kita akan mengobrol lagi ya Bu tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri Ibu Reni. Nah, untuk rencana pelaksanaan kita melaksanakan observasi besok sesuai tadi yang telah kita sepakati ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik. Kak, langkah aku dipotong. Ya, Mahadi. dah berarti itu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Desi. Ya siap Bu Reni. Berarti besok kita bertemu lagi ya Bu Reni. Oke, siap. Berarti jam pelajaran pertama ya Bu Reni. Jam pelajaran pertama. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Reni, sampai berjumpa besok siang. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dirapikan dulu bangkunya. Ini kayaknya terlalu depan deh, boleh mundur sedikit. Nah. Ya? Simpan bisa? Ice breaking dulu sebentar ya, biar naik dulu. Yang mana ice breakingnya? Buka mulut. Mau? Yang mana? Banana lagi? Banana lagi? Boleh sambil berdiri dulu. Siap? 1, 2, 3. Open banana. Open banana. Open banana. Open. Cut banana. Cut, cut banana. Cut banana. Cut, cut banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Duduknya yang rapi. Buka mulut dan tawa 3 kali. Buka mulut dan tawa 2 kali. Buka mulut dan tawa 1 kali. Buka mulut dan tawa tanpa suara. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2.
Pancasila. Coba, sebelumnya Ibu mau ulang dulu. Pancasila itu ada berapa? 5. Yuk, bisa? Pancasila. Boleh kasih tepuk tangan buat semua. Ada apa di depan kalian? Gambar. Ada gambar apa? Hah? Coba, ada berapa gambar? 2. Gambar yang ke-1 dengan gambar yang ke-2. Gambar yang ke-1 sedang ngapain? Lagi ngapain? Beres. Di mana? Di sekolah, tepatnya di dalam kelas. Terus gambar yang kedua, kerja kelompok. Di mana? Ada siapa aja yang ada di dalam gambar? Jangan lupa ada siapa yang pakai baju hijau? Ada Ibu Guru. Kira-kira gambar yang kedua, anak-anaknya sedang diapakan sama guru-guru, sama ibu-gurunya? Dijelasin, lagi ngapain? Lagi diajarin, lagi kerja kelompok. Ada persamaannya enggak gambar ke-1 dengan gambar yang kedua? Apa persamaannya? Sama-sama gambar. Selain itu deh, yang lain cari. Persamaannya apa aja? Hah? Iya, persamaannya sama-sama di kelas. Tempatnya sama. Gambar ke-1, gambar kedua, tempatnya sama, yaitu di kelas. Berarti 2 gambar ini kegiatannya di mana? Di kelas, di sekolah. Selain itu, apalagi ada perbedaannya? Apa perbedaannya? Di sekolah, ya di sekolah. Gambar pertama menunjukkan sila ketiga. Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga sila keempat. Apa? Indonesia. Kalau sila ketiga? Persatuan Indonesia. Nyambung ke sila ketiga? Selain itu, perbedaannya apa lagi? Lagi pikir. Kalau gambar yang kedua, kerja kelompok, sedang belajar. Kalau gambar yang ke-1, tadi kata Fikri lagi pikir. Berarti sedang apa? Sedang melaksanakan apa? Ya, piket itu salah satu apa? Anak sekolah? Apa? Akhir apa? Kewajiban. Berarti gambar yang ke-1 itu anak sekolah atau peserta didik atau siswa-siswa sedang melaksanakan kewajiban. Di mana kewajibannya? Di sekolah. Terus kalau yang kedua, kerja kelompok di kelas. Kalau gambar ke-1 mah kewajibannya. Kalau gambar yang kedua mah belajar. Belajar apa? Hah? Apa lagi? Hak. Kenapa hak? Hak siapa? Hak guru. Yang mana hak gurunya? Itu yang Haknya apa? Mengajarkan. Mengajarkan itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Berarti yang gambar kedua haknya siapa?
haknya murid untuk mendapatkan ilmu dari ibu bapak guru. Jadi sudah jelas ya. Gambar yang ke-1 adalah contoh pelaksanaan apa? Kewajiban di lingkungan sekolah. Gambar yang kedua adalah contoh pelaksanaan hak yang ada di sekolah. Masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Apa? Acungkan tangan, Abdillah. Kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Terus? Sesuatu yang harus kita terima atau lakukan. Betul kan? Betul? Boleh kasih tepuk tangan nanti. Hak itu segala sesuatu yang harus kita terima. Siapa aja yang punya hak? Semuanya. Yang namanya makhluk hidup, semua manusia, dari anak kecil sampai orang dewasa mempunyai hak. Tapi hak itu harus sejalan dengan yang namanya Apa Miftah kewajiban? Kewajiban yang harus kita betul? Betul. Boleh kasih tepuk tangan atau buat kita. Jadi kewajiban itu yang harus kita lakukan, sementara hak yang harus kita terima. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Alfian dikasih nilai sama ibu, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Alfian pengen dapat nilai, tapi kewajibannya harus dilaksanakan dulu. Salah satunya mengerjakan PR. Ya, sirik teman yang lain dapat nilai, aku nggak dapat nilai. Padahal kewajibannya dia belum dilakukan. Jadi ketika kita meminta hak pada orang lain, harus dilaksanakan dulu kewajiban. Ibu punya video sebentar, kamu boleh nonton dulu ya. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak
mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video kita kali ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Sudah lihat videonya? Sudah. Apa yang kamu lihat dari video tersebut? Hak dan kewajiban siswa Iya. di sekolah. Contoh hak Mendapatkan dan kewajiban anak di sekolah. Boleh sebutkan hak anak di sekolah apa saja? mendapat nilai, Mendapat nilai, mendapat kasih sayang dari guru, mendapat kasih sayang dari guru, dan diberi nilai. Kewajiban, hak anak mendapatkan ilmu. Apalagi Abi? Hak anak di sekolah mendapat ilmu. Terus mendapat apa lagi? Fasilitas sekolah, ya. Berhak memakai fasilitas sekolah. Kamu suka memakai fasilitas sekolah? Apa aja fasilitas sekolah? Ya, di dalam kelas kan ada kursi, ada meja, terus papan tulis, kamar mandi atau toilet, terus apa lagi fasilitas sekolah? Perpustakaan, pinjam buku ke perpustakaan. Sekarang kewajiban anak di sekolah, tiket, mengerjakan PR, apalagi menyelesaikan tugas, apalagi wajib memakai seragam sesuai dengan jadwal, apalagi membayar uang kas. Ada gitu uang kasnya? Di siapa? Oh, membayar partisipasi, ya, bukan uang kas, ya. Jadi itu adalah contoh-contoh sebagian kecil dari banyaknya hak dan anak di sekolah. Berarti kamu sebagai anak sekolah punya hak di sekolah? Punya kewajiban di sekolah ini? Punya, ya. Banyak sekali kewajiban, banyak sekali hak yang akan kamu dapatkan di sekolah, ya. Kemarin ibu nyuruh kamu bawa gunting sama lem, bawa, boleh dikeluarin. Yang nggak bawa boleh pinjam ke temannya.
beda kan pura-puranya. Nanti kamu akan menggunting dan menempel happy note hak dan kewajiban di sekolah. Ibu nanti akan membagikan kartu masing-masing satu lembar gambar seperti yang ada di depan. Namun nanti di sebelah kiri itu ada apa yang ditempelnya di belakang, dikasih lem sedikit aja. Kamu tempel di buku pendidikan Pancasila.
5 hak anak di sekolah dan 5 kewajiban anak di sekolah. Jadi totalnya ada berapa? Yang sudah selesai, nanti Ibu kasih waktu buat ke depan, presentasikan, paparkan ke teman-teman kamu apa yang sudah kamu dapat. Di depan presentasi, hai, nama saya Reni Nuraini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah akan menjelaskan hak dan kewajiban siswa-siswi di sekolah. Yang pertama, kewajiban siswa-siswi di sekolah adalah memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang kedua adalah datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, memakai seragam sesuai jadwal. Yang keempat, mengerjakan PR dari guru. Dan yang kelima adalah belajar dengan tertib di kelas. Yang kedua adalah hak. 1. Mendapat pendidikan atau ilmu. 2. Mendapatkan nilai dari guru. 3. Mendapat kasih sayang dari ibu bapak guru. Yang keempat adalah mendapat bimbingan dari bapak atau ibu guru. Yang kelima adalah memakai fasilitas sekolah. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat terima kasih Nabila, presentasi kedepannya sudah sangat bagus ya. Boleh minta waktunya sedangkan perhatikan temannya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita akan melaksanakan IPR dan mengerjakan PR dengan menyelesaikan tugas dan tidak belajar dan sekolah. Dan keempat, memakai seragam sesuai jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil diperhatikan. Dapat nilai mendapat fasilitas sekolah, mendapat ilmu, mendapat prestasi, mendapat kasih sayang dari guru. Kewajiban mengerjakan PR, membayar partisipasi, melaksanakan tugas tiket, tidak bolos sekolah, melaksanakan kegiatan yang guru berikan. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Sudah sangat bagus ya. Hasil presentasinya berarti sudah sangat paham, sudah sangat mengerti apa itu namanya hak dan kewajiban anak di sekolah. Boleh yang 3 orang itu ke depan, itu mau ngasih reward sedikit, mau ngasih hadiah. Abdullah, Fikri, sama Ismi. Ini ada sedikit oleh-oleh dari ibu, tapi jangan melihat kampus dan jeleknya, murah dan mahalnya ya. Ini ada reward buat teman-teman kita yang udah berani tampil ke depan. Ada 2 buku dan 1 ball koin. Boleh kamu pilih yang mana terserah. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Abdullah, Ismi, dan Fikri.
Pululu, Kota Bandung. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga amanah menjadi guru penggerak. Bergerak mulia, semoga amanah menjadi guru penggerak. Rumah, terus dibagi dua, ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Menurut Ibu, observasi yang kemarin ada kekurangannya tidak? Ada. Ada kira-kira kekurangannya mungkin berawal dari kendala mungkin ya, karena kan di kelas 5 itu anaknya cukup banyak. Anaknya cukup banyak, jumlah peserta didiknya hampir 40 gitu kan. Terus padahal sudah memakai infokus, sudah menayangkan video, memunculkan gambar, terus saya juga memakai alat bantu supaya suara lebih terdengar keras oleh anak-anak gitu ya. Mungkin karena memang jumlah anak yang banyak dan kelasnya yang kalau disebut kecil enggak juga gitu ya, tapi maksudnya dengan jumlah anak yang banyak jadi situasi anak jadi nggak nyaman. Jadi kadang ketika hari itu ada beberapa anak yang harus berkali-kali berulang-ulang dijelaskan apa itu hak, apa itu kewajiban, terus contoh-contohnya juga. Jadi karena situasi dan kondisi. Berarti karena situasinya dengan siswa yang hampir 40 menjadi suasana kelas itu kurang kondusif Ya, mungkin kurang gitu, kondusif. seperti itu. Apalagi waktu kemarin kita itu ada observasinya ketika pelajaran olahraga juga ya. Nah itu Jadi, di lapangan kan ya. anak kelas rendah ada olahraga, jadi suara kan semakin Rame bising dari luar, dari sana sini gitu. Menurut Ibu nih kira-kira dari 1 sampai 10 pembelajaran di kelas Ibu sudah mencapai tingkat mana? Berapa ya? 8 deh kayaknya. 8. Ya, kemarin kan kemarin itu 6 ya kalau nggak salah, 6 sampai 7. Sekarang naik jadi ke 8. Oke. Naik 1 ya Bu ya. Alhamdulillah. Menurut Ibu, apakah pembelajaran di kelas Ibu kemarin itu ketika observasi sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Sudah. Kan diferensiasi itu ada 3 ya Bu ya, konten, proses, sama asesmen. Nah menurut Ibu dari ketiga itu di mana letak diferensiasinya? Ada di mana? Apa ya? Proses mungkin ya. Berarti Karena kan anak-anak berkelompok ya, anak-anak berkelompok dan kelompoknya sudah sesuai dengan asesmen awal. asesmen awal. Berarti anak-anak sudah dibuat berkelompok sesuai dengan kemampuannya gitu. Kemampuan Kemampuan masing-masing. masing-masing. Berarti karena tadi menggunakan video juga, Ya, terus ada gambar juga, terus juga. dengan suara juga ya. Jadi ini. Oke. Menurut Ibu ada yang perlu diperbaiki nggak di pembelajaran untuk kedepannya? Ada. Apa itu? Ada pastinya ya yang untuk diperbaiki. Mungkin cara saya menjelaskan juga ke anak-anaknya gitu ya. Kalau anak-anak itu kadang kan dikasih penjelasan panjang lebar itu bukan malah jadi pusing ya, bukan tidak mengerti, jadi apa ya,
ya justru malah jadi pusing gitu. Mungkin itu kekurangan saya gitu ya, ketika menjelaskan terlalu panjang lebar, makanya anak-anak jadi kurang memahami apa yang saya jelaskan gitu. Jadi mungkin saya perlu pendalaman cara menyampaikan materi ke anak agar lebih ringkas lagi. Jadi anak tidak monoton, Nah, mungkin ya, gitu, tidak monoton. tidak Makanya monoton. cara menjelaskannya atau metode ceramahnya dikurangi Ya. gitu. Oke. Menurut Ibu, dari yang Ibu katakan tadi, ranah apa nih yang saya bisa bantu Ibu untuk memperbaikinya? Maksudnya kasih contoh Dari dulu. misalnya kan tadi Ibu merasa pembelajarannya dalam pembelajaran itu menjelaskan kepada anaknya terlalu panjang gitu. Ada nggak yang bisa saya bantu untuk bisa lebih baik lagi gitu dalam menjelaskannya, dalam memberikan materi kepada anaknya. Jadi kita belajarnya bareng-bareng gitu. Ibu dan saya belajarnya bareng-bareng. Atau mungkin Ibu punya punya strategi lain untuk lebih meringkas lagi, lebih menghidupkan lagi kelas gitu. Ya justru itu mungkinnya yang perlu saya dalami itu ketika strategi cara saya memberikan materi gitu. Justru itu yang ingin saya perdalam gitu supaya tidak monoton tadi. Apakah sudah ada tindakan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Selama ini paling ya itu untuk merubah itu saya lebih sering ke memberikan video pembelajaran gitu ya, supaya tidak terlalu banyak metode ceramahnya gitu kan. Kadang kalau misalkan anak dikasih video itu lebih paham ya, apalagi kalau misalkan bergambar sesuai dengan usianya juga. Oke, berarti mungkin bisa dilakukan pelatihan Ya, atau workshop seperti workshop. itu ya. Ibu suka mengikuti webinar? Suka. Materi webinar apa yang menurut Ibu sangat menunjang sekali untuk pembelajaran di dalam kelas? Materi webinar pengelolaan kelas mungkin ya, seputar pengelolaan kelas. Nanti pengelolaan kelas biar kita bisa mengendalikan kelas ya. Nah, apakah Ibu sudah di PMM sudah membaca tentang PSE, pembelajaran sosial emosional? Belum. Sedikit saya singgung ya Bu ya, karena Ibu belum membaca, mungkin saya memberitahu dulu, saya kasih gambaran dulu ya. Sebenarnya ketika anak ribut atau misalnya kurang konsentrasi, kita bisa melakukan PSE tersebut ya. Misalnya contoh paling sederhana itu mengajak anak untuk memfokuskan diri di dalam kelas agar bisa tertuju walaupun dengan kebisingan di luar gitu. Anak bisa fokus kepada kita, sehingga materi apapun yang kita sampaikan anak bisa menerima. Mungkin bisa dengan mendengarkan musik lagu gitu, atau mungkin kemarin saya lihat di Cirangrang itu ada metode yang menyuruh anak tidur dulu 10 menit untuk istirahat 10 menit. Karena mungkin beliau ngajarnya di kelas rendah, pas saya masuk kelas, ini anak lagi apa? Kita tidur dulu 10 menit untuk mengembalikan kesadarannya biar lebih fokus katanya. Oh ternyata saya juga baru tahu gitu ya, kalau tidur itu boleh gitu dalam kelas. Sementara waktu itu nggak boleh tidur. Benar. Ayo sekarang tapi kita di waktu hanya 10 menit saja gitu, biar anak-anak diberi kesempatan gitu. Nah, kita itu biar anak itu memfokuskan pikirannya, dirinya supaya ada di dalam kelas, biar bisa menangkap pembelajaran dengan sangat-sangat efektif seperti itu. Kemarin saya melihat juga belum ada PSE-nya, mungkin karena memang ketidaktahuan kita gitu ya dari PSE itu. Mungkin kedepannya kita bisa saling menguatkan di PSE, bisa belajar juga di PMM tentang PSE ini biar
bisa lebih fokus lagi mungkin seperti itu. Ada yang mau ibu sampaikan kepada saya tentang pembelajaran di kelas atau kendala yang ingin atau hal yang ingin ibu rubah di dalam kelas gitu? Hal yang ingin saya rubah, ini deh, saya pengen punya strategi lain ya, cara mengelompokkan anak gitu ya. Kan kalau misalkan pembelajaran berdiferensiasi mah sesuai dengan kemampuan anak gitu ya, tapi kadang kita tuh karena nggak tahu, mungkin karena di sekolah kami itu anaknya memang banyak, kelasnya kecil gitu ya, kadang terus jam belajarnya juga bisa dibilang kurang efektif lah ya gitu. Cuman kalau di kelas 5 alhamdulillah sih sudah sesuai gitu ya, masuk setengah 1 keluar setengah 5. Cuman saya pribadi gitu ya, terkadang kan walaupun memang ini misal anaknya yang belum mahir gitu kan, cuman 3 atau 4 orang, terkadang saya berpikir ini yang 4 orang nggak ada salahnya kalau misalkan disatuin sama anak yang bisa gitu kan, berharap teman sejawatnya bisa jadi tutor untuk temannya gitu. Tapi kan kadang ternyata ketika dikelompokkan, dan yang saya lihat di anak kelas 5 tuh sudah mulai ini geng saya gitu, nah bestie saya gitu kan. Dan di kelas 5 saya yang sekarang itu justru itu gitu, terlihat sekali ini geng si A, geng si B, geng si C nya tuh gitu. Jadi ketika ada kegiatan apa-apa tuh mereka nggak mau gitu sama temen yang lain gitu kan, pengen sama gengnya terus. Ketika dikasih pengertian sehari 2 hari, sekali 2 kali nurut, tapi ketika ada tugas lagi mereka mulai, aku nanti mah aku sama si itu lagi, nggak mau sama yang lain. Nah, aku tuh pengen tahu gitu ya, gimana sih caranya gitu. Kan kadang kalau misalkan pembagian kelompok, saya tuh suka sistem yang bikin 10 kelompok, aku bikin angka 1 sampai 10, terus nanti teman-temannya anak-anak ngambil berkelompok dengan angka yang sama gitu kan. Pengen punya strategi yang lain, cara membagi kelompok, terus gimana gitu cara ngasih pengertian ke anaknya sedikit-sedikit, tapi biar anaknya tuh paham gitu ya, bukan hanya sekedar ngasih kelompok aja, berkelompok aja, tapi butuh punya tujuan lain di samping itu gitu ya. Dan sedikit-sedikit lah untuk menghilangkan keakuannya gitu ya. Kelas 5 saya tuh mencolok banget gitu, si bestinya itu tuh. Nah, pengen tahu itu tuh punya strategi yang lain enggak gitu lah. Kalau misalnya untuk pengelompokan, memang kita harus mengetahui kemampuan dan minat siswa dulu ya, karena biasanya untuk tingkat anak kelas atas yang sudah punya bestie, dia akan merasa nyaman dengan kelompoknya. Begitupun anak yang tinggi, IQ tinggi dengan anak yang IQ biasa saja, biasanya dia bisa menempatkan diri, dia merasa nyaman dengan itu, dan itu akan terus berkembang. Begitupun anak tadi ada berapa, 4 ya? Misalnya 4 itu, kalau misalnya kita bisa mengelolanya secara baik, secara efisien, si anak yang menurut kita biasa aja atau bahkan apa sih yang ini juga bahkan bisa lebih melampaui gitu. Ya, kebetulan ini terjadi waktu pas saya kemarin observasi juga sama gitu, terjadinya tuh seperti ini kan, melakukan kuisis itu sama saya di loss waktunya gitu. Biasanya 1 menit, saya di loss. Nah, si anak yang berkemampuan tinggi itu jawab udah semua. Si anak yang rendah jawabnya banyak yang betul, tapi dengan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan anak-anak yang sedang, yang di rata-rata gitu, di rata-rata. Kadang-kadang egonya langsung klik, langsung pijit gitu. Tapi ketika ini anak yang ini tuh memikirkan secara baik gitu, secara detail, dihitung, dikerjakan, saling bertanya gitu, karena mungkin dia sudah nyaman dengan kelompoknya gitu. Kalau misalnya
sesekali di moving juga nggak jadi masalah, biar mereka tidak selalu monoton dengan Iya. kelompok ini juga tidak jadi masalah. Kemudian latar belakang ya, biasanya kalau misalnya latar belakang anak, entah itu latar belakang keluarga atau misalnya gender gitu ya, itu juga bisa apa ya, bisa menjadi suatu pengaruh gitu. Makanya kelompok itu diusahakan dengan yang homogen itu seperti itu. Kalau misalnya untuk lebih variatif lagi sih saya rasa tidak jadi masalah gitu. Bisa apa, rotasi kali ya, Ya, rotasi ya. kelompok seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan terkait observasi kemarin yang menurut Ibu agak janggal nih. Cukup segitu Segitu. Oke, kalau begitu terima kasih sekali Bu Leni Sama-sama. atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk pasca observasi ini. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.